Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna subhanahu abduhu wa waliyuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina subhanahu wa ta'ala wa sahbihi ajmain wa ba'du. Hadirin wal hadirat keluarga besar Radio Nusantara di mana saja Anda berada. Kami tim Radio Nusantara akan melanjutkan tentang penjelasan sejarah para nabi sampai kepada Nabi Lut alaihissalam. Kita menggunakan standar SRI, spiritual ciri intelektual. Spiritualnya kita mohon sama Allah Subhanahu wa taala agar diberi bimbingan, pencerahan dan juga diberikan kemudahan untuk membahas perkara ini. Kemudian dari sisi religinya kita berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dari sisi intelektualnya kita kerjasama dengan ChatGPT yang akan melahirkan konsep-konsep baru tentang pemahaman Quran dan hadis serta keteladanan para nabi. Kita boleh mulai dari obrolan ChatGPT. Penjelasan tentang Nabi Lut alaihissalam. Mohon penjelasan sejarah Nabi Lut berdasarkan Al-Quran dan hadis serta data yang validitas bisa dipercaya sehingga menjadi hasanah keilmuan modern dan kebenaran yang mutlak untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lahirnya Nabi Lut. Kedua, konflik dengan keluarganya. 3. Perjuangan Nabi Lut menyelamatkan kaumnya. 4. Mukjizat Nabi Lut. 5. Keteladanan Nabi Lut. 6. Relevansi dengan keilmuan modern zaman Nabi Lut. Kemenangan bagi perjuangan di jalan Allah. Kemudian ChatGPT menjawab berikut adalah penjelasan tentang sejarah Nabi Lut yang mencakup poin-poin yang Anda minta berdasarkan Al-Quran dan hadis serta informasi yang valid. 1. Kelahiran Nabi Lut. Nabi Lut adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Menurut beberapa riwayat, Lut dilahirkan di kota Ur, di mana Nabi Ibrahim juga dilahirkan. Dalam Al-Quran tidak terdapat keterangan implisit mengenai kelahiran Nabi Lut, tetapi dapat dipahami dari konteks hubungan keluarga antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Ketika Nabi Ibrahim dimintakan oleh Allah untuk menyebarkan risalahnya, Nabi Lut menjadi salah satu pengikutnya. Kemudian yang kedua adalah konflik dengan keluarga. Konflik utama yang dihadapi Nabi Lut adalah ketika dia diutus sebagai rasul kepada kaum Sodom dan Gomora yang dikenal karena perbuatan keji dan penyimpangan moral termasuk homoseksual. Keluarga dan masyarakatnya menolak ajarannya. Dalam Al-Quran Allah menegaskan penolakan masyarakat Lut terhadap pelayanannya. Sungguhnya Lut adalah termasuk rasul-rasul. Ketika dia datang kepada kaumnya, dia berkata, "Mengapa kalian melakukan perbuatan keji itu yang tidak pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kalian di seluruh alam ini?" Quran Surat Al-A'raf ayat 80-81. Masyarakatnya menolak perintah Nabi Lut dan bahkan mengancam keselamatannya. Kemudian nomor 3, perjuangan Nabi Lut menyelamatkan kaumnya. Nabi Lut berusaha menyelamatkan kaumnya dari kebinasaan dengan mengingatkan mereka akan keburukan perbuatan mereka dan mengajak mereka ke jalan yang benar. Dia juga berdoa kepada Allah agar menyelamatkan dirinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Dan dia Lut berkata, "Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari apa yang mereka kerjakan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 26.
Meskipun dia berjuang keras, kaum Lut tetap menolak dan mengancamnya. Kemudian mukjizat Nabi Lut. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi Lut terlihat saat Allah menurunkan azab kepada kaumnya. Ketika malaikat datang kepada Nabi Lut untuk memberitahukan bahwa mereka akan menghancurkan kota Sodom, Lut merasa khawatir akan keselamatan mereka. Namun malaikat menjelaskan bahwa mereka diutus untuk menyelamatkan Lut dan keluarganya. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya kecuali istrinya. Dia termasuk orang-orang yang tertinggal. Quran Surat Al-A'raf ayat 83. Setelah itu, kota Sodom dihancurkan dengan azab yang dahsyat. Nomor 5, ketertiban Nabi Lut. Nabi Lut adalah teladan bagi umat manusia dalam hal keberanian dan keteguhan iman. Dia tidak gentar menghadapi ancaman kaumnya meskipun mereka mengolok-olok dan menolak ajarannya. Keteguhannya dalam menyampaikan kebenaran dan cintanya pada kaumnya diwujudkan dalam upaya untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan meskipun mereka tidak mendengarnya. 6. Relevansi dengan keilmuan modern zaman Nabi Lut. Relevansi kisah Nabi Lut dengan keilmuan modern dapat dilihat dari sudut pandang etika dan moralitas. Perjuangan Nabi Lut menentang penyimpangan moral dan perjuangannya untuk kebaikan sosial yang mencerminkan nilai-nilai universal tentang keadilan dan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan pentingnya moralitas dalam masyarakat modern dan perjuangan melawan perilaku yang merusak tatanan sosial. Kemenangan bagi pejuang di jalan Allah. Kisah Nabi Lut menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan tertekan dan menghadapi ancaman, seorang yang berdiri di jalur kebenaran dan keadilan akan mendapatkan kemenangan dari Allah. Ini menjadi motivasi bagi setiap individu yang berjuang di jalan Allah, bahwa kesabaran dan keteguhan iman akan membuahkan hasil yang baik, meskipun tidak selalu terlihat dengan segera. Kesimpulan, sejarah Nabi Lut mengajarkan kita pentingnya keteguhan iman, keberanian, dan menyampaikan kebenaran, dan upaya menyelamatkan masyarakat dari keburukan. Nilai-nilai ini tetap relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat menjadi sumber inspirasi untuk memperjuangkan keadilan dan moralitas di masyarakat saat ini. Jawaban dilanjutkan. Permintaan berikut adalah penjelasan lanjutan mengenai sejarah Nabi Lut serta relevansi dengan konteks modern dan nilai-nilai yang dapat diambil dari kisah beliau. Perjuangan melawan penyimpangan moral. Nabi Lut bertahan pada tantangan besar ketika masyarakat terjerumus dalam penyimpangan moral yang parah. Dalam konteks modern, perjuangannya dapat dilihat sebagai simbol perjuangan melawan kejahatan sosial, diskriminasi, dan perilaku menyimpang yang dapat merusak tatanan masyarakat. Sebagai seorang pemimpin, Nabi Lut tidak hanya mengutarakan pendapat pribadinya, tetapi mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan yang benar, yakni mengesahkan Allah, dan menjauhi perbuatan keji. Keteladanan dalam menghadapi ujian. Keteladanan Nabi Lut juga terletak pada ketahanannya dalam menghadapi tekanan. Meskipun pada awalnya merasa kesepian dalam perjuangannya, dia tetap berpegang pada keyakinan dan misinya. Di dunia modern yang seringkali dipenuhi dengan tantangan moral dan etika, kita perlu belajar dari keteguhan Nabi Lut untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang benar meskipun harus menerima penolakan atau ancaman.
menyebarkan pesan kebenaran. Nabi Lut juga menunjukkan pentingnya menyebarkan pesan kebenaran dengan cara yang bijaksana dan penuh kasih. Meskipun dia mendapat penolakan, dia tidak membalas dengan kebencian, melainkan terus berupaya menyelamatkan kaumnya. Dalam konteks modern ini mengingatkan kita akan pentingnya dialog dan pendekatan konstruktif dalam menyampaikan nilai kebaikan tanpa merendahkan atau menghina orang lain. Relevansi pendidikan moral. Kisah Nabi Lut mengingatkan kita akan kebutuhan mendesak untuk pendidikan moral di masyarakat. Dengan semakin banyaknya tantangan etika dan moral yang menghadang masyarakat modern, pengajaran tentang keteladanan Nabi Lut dapat menjadi bagian dari pendidikan karakter yang dapat membangun generasi yang lebih baik. Mengajarkan anak-anak dan remaja tentang pentingnya menjunjung nilai-nilai moral dan menjauhi penyimpangan bisa menjadi langkah preventif yang vital. Kemenangan spiritual. Kemenangan bagi pejuang di jalan Allah tidak selalu berarti kemenangan secara fisik atau materi. Dalam kisah Nabi Lut, kemenangan tersebut juga terlihat dalam bentuk keselamatan dirinya dan pengikut setianya dari adab. Ini menunjukkan bahwa keberanian untuk berdiri di jalan kebenaran meskipun tampak sepi akan mendapatkan balasan dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa hasil dari perjuangan kita mungkin tidak selalu terlibat segera. Hasil dari perjuangan kita mungkin tidak selalu terlihat segera, tetapi akan ada balasan yang baik bagi mereka yang sabar dan terus berjuang. Kesimpulan akhir, sejarah Nabi Lut memberikan pelajaran berharga tentang keberanian, keteguhan, dan pentingnya penyampaian pesan moral. Di era modern yang penuh dengan tantangan, kita diingatkan untuk terus berjuang demi kebaikan tanpa menyerah pada tekanan dan penolakan. Keteladanan beliau memberikan inspirasi bahwa dalam setiap perjuangan kita tidak sendirian dan selalu ada jalan untuk mencapai kebenaran dan keadilan, meskipun harus melewati jalan yang berliku. Kisah ini dapat menjadi panduan untuk membangun masyarakat yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai moral yang kuat dan keinginan untuk memperjuangkan kebaikan demi kesejahteraan bersama. Ada jawaban lain? ChatGPT menjawab, tentu saja. Berikut adalah beberapa perspektif dan penjelasan tambahan mengenai sejarah Nabi Lut dengan fokus pada tema dan makna yang lebih luas dari kisahnya. 1. Pentingnya lingkungan sosial. Kisah Nabi Lut menggambarkan bagaimana lingkungan sosial dapat mempengaruhi individu dan komunitas. Masyarakat Sodom yang menyimpang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh norma sosial yang buruk. Dalam konteks modern, hal ini mengajak kita untuk sadar akan pentingnya menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan positif, di mana nilai-nilai baik dapat berkembang. 2. Peran keluarga dalam perjuangan. Nabi Lut menghadapi perlawanan tidak hanya dari masyarakatnya, tetapi juga dari keluarganya, terutama istrinya yang tidak mengikuti ajaran beliau. Ini mengingatkan kita akan pentingnya dukungan keluarga dalam perjuangan moral dan spiritual. Keluarga yang solid dapat menjadi pilar kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. 3. Komunikasi efektif dalam dakwah. Nabi Lut berusaha menjelaskan kesalahan masyarakat dengan cara yang jelas dan tegas. Ini menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dalam menyampaikan pesan moral dan etika. Dalam konteks modern, teknik komunikasi yang baik yang mencakup pendengaran dan pemahaman sangat penting untuk mencapai masyarakat yang lebih sadar akan nilai-nilai baik. 4. Tanggung jawab moral
individu. Nabi Lut tidak hanya berjuang untuk kaumnya, tetapi juga menekankan tanggung jawab moral individu. Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk memilih sendiri dan dapat berkontribusi terhadap perubahan dalam masyarakat. Dengan konteks ini, individu diajak untuk menjadi agen perubahan, mulai dari diri sendiri sebelum mengajak orang lain. 5. Dampak dari ketidakadilan sosial. Kisah Nabi Lut juga menggambarkan dampak ketidakadilan sosial dan pelanggaran normal moral. Ketidakadilan tersebut tidak hanya merugikan individu, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini relevan dengan tantangan-tantangan yang dihadapi masyarakat modern seperti diskriminasi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Nomor 6. Kesadaran akan perbuatan tinggi. Nabi Lut mengingatkan kaumnya akan konsekuensi dari tindakan mereka. Dalam ajaran Islam ada pemahaman bahwa setiap perbuatan akan mendapat balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kesadaran akan konsekuensi ini penting untuk membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab dan sadar. 7. Refleksi pada kesejahteraan spiritual. Akhir dari kisah Nabi Lut menunjukkan bahwa keselamatan bukan hanya fisik tetapi juga spiritual. Kesejahteraan spiritual yang mencakup hubungan yang baik dengan Allah sangat penting dalam menjalani kehidupan. Dalam konteks modern, kesejahteraan spiritual ini dapat diperoleh melalui praktek-praktek agama, kronik refleksi diri yang membawa kedamaian hati. 8. Kepemimpinan yang inspiratif. Nabi Lut sebagai pemimpin menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau kekuasaan, tapi juga tentang integritas, keberanian, dan ketulusan. Dalam dunia yang semakin kompleks, pemimpin yang mampu menginspirasi dan memberikan teladan adalah perilaku yang baik sangat dibutuhkan. 9. Relevansi dalam era globalisasi. Di tengah globalisasi dan interaksi budaya yang semakin intens, kisah Nabi Lut mengingatkan kita untuk tetap berpegang pada nilai-nilai dan identitas kita. Globalisasi bisa membawa berbagai pengaruh, tetapi penting untuk menjaga keutuhan moral spiritual kita. Ini menjadi tantangan yang perlu dihadapi dengan bijak. Kesimpulan tambahan. Kesimpulan Nabi Lut Kesimpulan tambahan, kisah Nabi Lut tidak hanya merupakan narasi sejarah, tapi juga pelajaran berharga yang relevan untuk kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam kisahnya, kita dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih baik dan lebih beretika. Keteladanan beliau mengajak kita untuk tidak menyerah dan dalam memperjuangkan kebenaran, sekaligus memberikan inspirasi untuk tetap teguh di jalan Allah dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan yang ada. Zaman Nabi Lut bila dikaitkan dengan keilmuan modern yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mengingatkan zaman Nabi Lut dengan keilmuan modern dapat membantu kita memahami berbagai nilai yang diajarkan dalam kisah beliau, tetap relevan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa poin yang menunjukkan referensi tersebut. 1. Kesadaran moral dan etika. Kisah Nabi Lut mengajarkan pentingnya kesadaran moral dan etika dalam masyarakat. Dalam konteks modern, ini dapat diterapkan melalui pendidikan karakter dan moral di sekolah dan komunitas. Mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan integritas kepada generasi muda sangat penting untuk membangun masyarakat yang sehat. 2. Perjuangan melawan penyimpangan sosial.
Nabi Lut berjuang melawan penyimpangan moral di masyarakatnya. Ini relevan dengan isu-isu sosial kontemporer seperti otomotif, kekerasan, dan kejahatan seksual. Masyarakat modern perlu berperan aktif dalam mencegah penyimpangan sosial dengan cara pendidikan, kesadaran kampanye, dan pengembangan program-program pencegahan yang efektif. 3. Kepemimpinan dan tanggung jawab sosial. Kepemimpinan Nabi Lut yang tegas dalam menyuarakan kebenaran dapat menjadi teladan bagi pemimpin di zaman modern. Pemimpin perlu menunjukkan tanggung jawab sosial dan moral, memperjuangkan keadilan, dan berani mengambil tindakan untuk kebaikan masyarakat dalam bisnis. Ini bisa berupa tanggung jawab sosial perusahaan CSR yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Kemudian 4. Pendidikan dan kesadaran ilmiah. Zaman Nabi Lut mengingatkan kita akan pentingnya pengetahuan dan pendidikan. Dalam konteks modern, pendidikan harus mengedepankan pemikiran kritis dan pemahaman moral, membangun kesadaran ilmiah dan etis tentang perilaku manusia dapat membantu masyarakat memahami dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 5. Konflik keluarga dan solusi mediasi. Konflik yang dihadapi Nabi Lut dengan keluarganya, terutama istrinya, menunjukkan bahwa hubungan keluarga harus dikelola dengan baik. Zaman modern penting juga untuk mengembangkan keterampilan komunikasi dan mediasi untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga. Pelatihan keterampilan komunikasi dapat membantu membangun hubungan yang lebih baik dan menghindari perpecahan. 6. Penerapan teknologi untuk kebaikan. Nabi Lut menggambarkan bagaimana masyarakatnya terjebak dalam keburukan. Dalam konteks modern, teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kebaikan. Misalnya, penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, pendidikan moral, dan kampanye kesadaran yang menekankan nilai-nilai baik. Kemudian 7. Keberagaman dan toleransi. Zaman Nabi Lut juga menunjukkan konflik antara lain yang berbeda dengan masyarakat. Dalam era globalisasi penting juga untuk menerapkan sikap toleransi dan menghargai keberagaman. Sikap toleransi dan menghargai keberagaman. Pendidikan tentang keragaman budaya dan agama dapat membantu masyarakat modern untuk hidup harmonis. 8. Kesadaran lingkungan. Nabi Lut mengingatkan kita akan pentingnya menjaga lingkungan dan tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Dalam konteks modern, kesadaran akan kepunahan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan tanggung jawab terhadap ekosistem menjadi semakin penting. Upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan bisa menjadi langkah konkret yang diambil oleh individu dan masyarakat. 9. Kesehatan mental dan spiritual. Perjuangan Nabi Lut juga menunjukkan pentingnya kesehatan mental dan spiritual. Dalam konteks modern, memperhatikan kesehatan mental dan spiritual masyarakat sangatlah penting. Masyarakat perlu diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara material dan spiritual setelah memberikan dukungan bagi masyarakat yang menghadapi kesulitan. Simpulan, kisah Nabi Lut memberikan pelajaran berharga tentang nilai-nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang relevan di era modern. Dengan menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik, adil, dan harmonis. Keteladanan beliau dalam menghadapi tantangan sosial dan moral harus menjadi inspirasi bagi kita untuk berjuang demi kebenaran dan keadilan. Masihkah ada pelaku homoseksual dan lesbian di zaman sekarang? Berikut data dan solusinya. Ya, pelaku homoseksual dan lesbian masih ada di zaman sekarang. Fenomena ini telah menjadi bagian dari masyarakat di berbagai belahan dunia. Beberapa data dan informasi terkait homoseksual dan lesbian serta solusi yang
dapat diusulkan adalah sebagai berikut. Data terkait homoseksual dan lesbian, statistik global 1. Menurut laporan dari Pew Research Center, pada tahun 2020, sekitar 7% orang dewasa di seluruh dunia mengidentifikasi diri dengan sebagai LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Penelitian oleh Gallup menunjukkan bahwa di Amerika Serikat ada 5,6% dari populasi diidentifikasi diri sebagai LGBT. Pada tahun 2020 mengatakan pada tahun 2020 meningkat dari 4,5% menjadi pada tahun 2017. 2. Toleransi dan penerimaan. Penerimaan terhadap LGBT berbasis di berbagai negara Eropa dan Amerika Utara. Tingkat penerimaan biasanya lebih tinggi, sementara di banyak negara di Afrika Timur Tengah masih ada stigma dan hukuman yang menentang homoseksual. Menurut survei oleh ILGA International Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Intersex Association, di banyak negara ada peningkatan dukungan untuk hak-hak LGBT, tetapi diskriminasi dan kekerasan masih terjadi. 3. Kekerasan dan diskriminasi. Banyak individu LGBT menghadapi diskriminasi terhadap di berbagai bidang. Banyak individu LGBT menghadapi diskriminasi di berbagai bidang, termasuk pekerjaan, kesehatan, dan layanan publik. Data dari kampanye hak asasi manusia menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap individu transgender, khususnya wanita transgender berkulit berwarna, telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Solusi untuk mengatasi masalah terkait homoseksual dan lesbianisme, homoseksualitas dan lesbianisme. 1. Pendidikan dan kesadaran. Pendidikan yang baik tentang keberagaman seksual dan gender dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi. Program-program pendidikan yang mencakup pemahaman tentang hak asasi manusia dan keanekaragaman identitas seksual dapat menjadi langkah awal yang efektif. 2. Dukungan keluarga. Mengedukasi keluarga tentang identitas seksual anak-anak mereka dapat membantu menciptakan yang lebih mendukung. Program dukungan keluarga yang melibatkan konseling dapat membantu memperkuat hubungan dan mengurangi ketegangan. 3. Kebijakan anti diskriminasi. Pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan kebijakan anti diskriminasi untuk melindungi individu LGBT dari perlakuan tidak adil dalam pekerjaan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan. 4. Akses terhadap layanan kesehatan. Menolak akses yang adil terhadap layanan kesehatan, termasuk kesehatan mental bagi individu LGBT, sangatlah penting. Pelatihan untuk profesional kesehatan tentang kebutuhan khusus individu LGBT dapat membantu meningkatkan kualitas layanan. 5. Peningkatan kesadaran masyarakat. Kampanye kesadaran masyarakat dapat membantu mengubah pandangan negatif terhadap individu LGBT melalui media sosial, film, dan acara komunitas. Pesan positif tentang keberagaman dapat disebarluaskan. 6. Penguatan organisasi masyarakat sipil. Organisasi yang memperjuangkan hak-hak LGBT dapat berperan penting dalam
advokasi, pemberdayaan dan penyediaan sumber daya bagi individu LGBT. Membantu organisasi ini dalam menjalankan program-program mereka dapat memberikan dampak yang signifikan. 7. Perlindungan hukum. Menghapus undang-undang yang mendiskriminasi individu berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender merupakan langkah penting dalam melindungi hak mereka. Kesimpulan, meskipun masih ada stigma dan tantangan bagi individu homoseksual dan lesbian, upaya edukasi, dukungan keluarga, kebijakan yang adil dan advokasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Menghormati hak asasi setiap individu terlepas dari orientasi seksual mereka adalah kunci untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan beradab. Tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan banyak masalah homoseksual dan lesbian. Jawabannya, tingkat keberhasilan dalam menangani isu homoseksual dan lesbianisme di masyarakat sangat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan hukum masing-masing negara atau daerah. Berikut beberapa aspek yang mencerminkan tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan masalah terkait homoseksualitas dan lesbianisme. 1. Penerimaan sosial dan stigma. Perubahan persepsi. Di banyak negara terjadi peningkatan penerimaan terhadap individu LGBT. Menurut survei Pew Research Center pada tahun 2020, dukungan terhadap hak LGBT meningkat di beberapa negara termasuk negara Eropa dan Amerika Utara. Stigma berkurang. Di beberapa negara stigma terhadap individu LGBT semakin berkurang seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keberagaman identitas seksual. Namun di tempat lain stigma dan diskriminasi masih kuat dan individu LGBT masih menghadapi tantangan. Perlindungan hukum. Kebijakan anti-diskriminasi. 2. Perlindungan hukum. Kebijakan anti-diskriminasi di banyak negara, undang-undang anti-diskriminasi telah diperkenalkan untuk melindungi individu LGBT dari perlakuan tidak adil di tempat kerja, pendidikan, dan layanan publik. Ini merupakan langkah positif yang menunjukkan keberhasilan dalam pelindungan hukum. Hak pernikahan dan keluarga. Beberapa negara mengakui pernikahan sesama jenis dan hak keluarga untuk pasangan LGBT. Tulisan ini menjadi indikasi keberhasilan dalam menciptakan keadilan sosial bagi individu LGBT. Akses terhadap pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang responsif meningkatkan kesadaran di kalangan profesional kesehatan tentang kebutuhan khusus individu LGBT, menunjukkan kemajuan. Banyak organisasi kesehatan ini menawarkan layanan yang lebih inklusif meskipun masih ada tantangan di beberapa daerah. Kesehatan mental. Upaya untuk menyediakan layanan kesehatan mental yang sensitif terhadap LGBT juga telah meningkat meskipun stigma terhadap kesehatan mental masih ada. Pendidikan dan kesadaran. Program edukasi. Nomor 4, pendidikan dan kesadaran. Program-program pendidikan yang membahas keberagaman seksual dan di sekolah-sekolah dan komunitas semakin berkembang. Meskipun tidak merata di seluruh dunia, ini membantu mengurangi ketidakpahaman dan stigma. Kesadaran masyarakat. Kampanye kesadaran masyarakat tentang hak-hak LGBT telah membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu yang dihadapi individu LGBT. Tantangan dan kesulitan. 5. Tantangan dan kesulitan. Kekerasan dan diskriminasi. Meskipun ada kemajuan, individu LGBT masih menghadapi kekerasan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia di banyak negara. Data dari kampanyenya hak asasi manusia menunjukkan peningkatan kekerasan terhadap individu transgender yang menunjukkan bahwa tantangan masih ada.
krisis kesehatan mental. Banyak individu LGBT masih mengalami tingkat stres, kecemasan, dan depresi yang lebih tinggi dibanding dengan populasi umum, sering kali akibat stigma dan diskriminasi. 6. Kemenangan dalam advokasi. Gerakan advokasi, organisasi yang memperjuangkan hak LGBT telah berhasil mengadvokasi kebijakan yang lebih adil dan mendapatkan perhatian lebih terhadap isu-isu yang dihadapi komunitas LGBT. Kemenangan ini bisa dilihat melalui pengesahan undang-undang dan pengakuan hak mereka. Kesimpulan, tingkat keberhasilan dalam menangani isu homoseksual dan lesbian menunjukkan kemajuan di beberapa aspek, terutama di negara dengan kebijakan inklusif dan masyarakat yang lebih terbuka. Namun tantangan dan diskriminasi masih ada di banyak tempat. Oleh karena itu penting untuk terus menunjukkan upaya edukasi, advokasi, dan pelindungan hak asasi manusia untuk mencapai masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu terlepas dari orientasi seksual mereka. Hukum ajaran Islam terhadap penyimpangan homoseksual lesbian di negara yang sudah menerapkannya. Hukum ajaran Islam, jawaban LGBT. Hukum ajaran Islam terhadap homoseksual dan lesbianisme diambil dari Al-Quran dan hadis serta interpretasi para ulama. Berikut penjelasan mengenai perspektif Islam terhadap homoseksual dan lesbianisme serta beberapa negara yang menerapkan hukum terkait isu ini. Hukum Islam terhadap homoseksual dan lesbianisme. 1. Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat mengisyaratkan penolakan terhadap homoseksual. Salah satu kisah yang paling sering dirujuk adalah kisah Nabi Lut, di mana umatnya terlibat dalam praktek homoseksual dan akhirnya dihukum oleh Allah karena perbuatan mereka. Contoh ayat yang sering dikutip adalah, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan yang keji ini yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kalian di dunia ini. Surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Surat Al-Hijr yang juga menggambarkan kehancuran umat Nabi Lut karena tindakan mereka. Al-Hijr 70 sampai 74. Beberapa hadis juga mengidentifikasi bahwa Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan homoseksual. Dalam satu hadis beliau bersabda, jika seorang laki melakukan hubungan intim dengan laki homoseksual, maka keduanya adalah pelaku zina. Rawahul Abu Dawud. Ijma ulama, banyak ulama yang menganggap homoseksual dan lesbian sebagai tindakan haram, dilarang dan menyimpang dari fitrah manusia. Artinya mereka memandang perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Negara yang menerapkan hukum terkait homoseksual dan lesbian. 1. Negara-negara dengan hukum syariah. Arab Saudi, homoseksual dianggap sebagai pelanggaran berat dan dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman berat lainnya. Afghanistan, pemerintah Taliban pemerintah Taliban menerapkan hukum Islam yang ketat, termasuk hukuman mati bagi individu yang terlibat dalam praktek homoseksual. Sudan, homoseksual dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara yang panjang tergantung pada situasi dan bukti yang ada. Negara dengan hukum campuran. Pakistan, hukum syariat menganggap homoseksual sebagai tindakan haram. Sanksi
Sanksi hukum bisa berbahasa tapi bisa termasuk penjara. Nigeria, beberapa negara bagian di Nigeria merupakan hukum syariat yang keras terhadap homoseksual termasuk hukum mati di beberapa wilayah. 3 negara yang hukum yang tidak memberikan perlindungan. Yaman, homoseksual dianggap sebagai kejahatan dan pelakunya bisa mengancam pada hukum mati atau hukuman penjara yang lama. Somalia, hukum yang ketat terhadap homoseksual berlaku dengan potensi hukuman mati atau penjara. Kesimpulan, dalam perspektif Islam, homoseksual dan lesbian dianggap sebagai tindakan yang melanggar ajaran agama dan fitrah manusia. Negara-negara yang merupakan hukum Islam, terutama yang berdasarkan syariat, memiliki hukuman yang berat bagi individu yang terlibat dalam praktek ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa penegakan hukum ini bervariasi dan dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya di masing-masing negara. Di banyak negara, diskusi tentang hak asasi manusia dan beberapa kebebasan individu sering berkembang, menciptakan dinamika baru dalam konteks hukum dan sosial terkait dengan isu LGBT. Terima kasih atas informasi sangat berharga untuk dakwah Islam. Salam dari Raja Ulun 1, tertanda R. Swatiasa AGMM. Sama-sama seperti saya senang informasi tersebut bermanfaat untuk dakwah Islam. Jika ada yang ingin ditanyakan atau dibahas lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi. Salam dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.